Jadi jangan sampai kita itu menyakiti tetangga kita. Ini jadi kisah tadi itu prinsipnya bagaimana kita tidak menyakiti tetangga kita. Tapi kan tetangga kan banyak modelnya. Ada yang modelnya rewel, ada yang modelnya bawel. Dikit-dikit protes. Kebetulan ada tetangga yang rumahnya itu lagi kedatangan tamu. Namanya tamu ya, dia kan nggak mungkin, gerasi dia cuma satu, tamunya 5 mobil lagi bertamu. Tentu parkirnya kan pasti ke rumah tetangga yang lain kan. Nah, maka tetangga yang model begini gampang protes. Parkir kok di depan rumah tanpa permisi, Masya Allah. Sebab kita juga kalau kita punya tamu, tetangga kita, tamu kita banyak, pasti parkirnya di rumah tetangga. Tapi ada juga memang yang modelnya rewel, bawel, gampang protes. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Samsuddin bin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi yang sering disebut Imam Az-Zahabi, dalam kitab Al-Kabair memasukkan perbuatan menyakiti tetangga itu termasuk dalam adzal jar. Menyakiti tetangga itu adalah perbuatan dosa besar. Urutan dosa besarnya dalam kitab Al-Kabair, dari 70 dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab itu, menyakiti tetangga itu dalam urutan yang ke-52. Nah ini. Dari mana Imam Az-Zahabi itu kemudian bisa mengkualifikasikan bahwa menyakiti tetangga itu dosa besar? Ada hadis Nabi di dalam kitab Adabul Mufrad itu nomor 119. Adabul Mufrad itu ditulis oleh Imam Bukhari. Suatu hari Nabi ditanya, Su'ila ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasul, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasul, ini kebetulan di dalam hadis ini yang diambil contoh itu perempuan fulana. Tidak berarti hanya perempuan, tapi bisa juga laki-laki. Inna fulanata, sesungguhnya ada seorang wanita ya Rasul, taqumul laila, kalau malam itu rajin sholat tahajud. Qiyamul lailnya rajin, kalau malam dia qiyamul lail. Wa tasumun nahar, siangnya itu dia berpuasa. Wa taf'ala wa tasaddaqu, dan dia itu rajin dermawan, rajin bersedekah. Cuma sayang ya Rasul, wa tu'di jiranaha bilisaniha. Cuma satu ya Rasul, mulutnya itu suka menyakiti tetangga. Mulutnya suka menyakiti tetangga. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasul, la khairu fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun sholat malamnya, puasa sunnahnya di siang hari, dan sedekahnya. La khairu fiha, hiya min ahlin nar, dia calon penduduk neraka. Na'udzubillah. Jadi ternyata menyakiti tetangga itu neraka, Pak. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, qalu wa fulana tatusallial maktuba wa saddaqu bi athwar minal aqtab wa la tu'dhi ahadan. Ya Rasul, ada lagi seorang wanita ya Rasul, dia itu tidak meninggalkan sholat wajib ya Rasul,
Kalau bahasa lainnya, bahasa kitanya dia itu sholat malamnya kadang-kadang aja. Sholat malamnya kadang-kadang aja. Kalau siang, dia itu kadang-kadang puasa sunnah. Kadang-kadang, enggak terus. Dia itu juga dalam riwayat yang lain kadang-kadang sedekah karena dia orang sederhana. Sedekahnya pun ala kadarnya. Beda dengan wanita yang tadi. Cuma ya Rasul wala tu'zi ahadan, cuma dia itu mulutnya enggak pernah menyakiti satu orang pun tetangganya. Faqala Rasul menjawab, hiya min ahlil jannah, dia itu calon penduduk surga. Alhamdulillah. Jadi ternyata perbedaan antara orang yang masuk surga dan masuk neraka itu bedanya cuma menyakiti tetangga apa enggak, mulutnya tajam apa enggak. Tajam gimana tuh tajam? Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wala tu'zi ahadan hiya min ahlinna. Dia tidak pernah nyakiti tetangganya. Dia cuma kadang sedekah, seringnya juga tidak sedekah karena dia orang sederhana. Cuma sholat wajibnya dia tidak tinggal. Kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang dia puasa sunnah. Tapi satu kuncinya, dia tidak nyakiti tetangga. Hiya min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin.